Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kesempatan indah Allah kumpulkan kita di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan padanya as-sakinah, ketenangan bagi hati kita, yang dijadikan padanya para malaikat mengepakkan sayapnya, meletakkan sayapnya, merendahkan dirinya, ridha dengan apa yang Anda perbuat dari duduknya Anda untuk mendengar qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sebab-sebab yang menjadikan ikan-ikan di lautan memintakan ampun untuk Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan semut-semut yang ada di lubangnya memohonkan ampun untuk kita semua ketika kita duduk menggali qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Muhajirin, Jati, Keramat Indah. Kita berjumpa untuk kesekian kalinya, yang pada kesempatan kali ini kita jadikan tema kita Muslim di usia senja, dan tentunya mengikuti muslimah juga di usia senja. Anda sekarang berada di zaman yang Anda sedang dijajah dari sisi iman melalui medsos, melalui alat elektronik Anda yang berupa gadget. Anda dicoba, diserang, Anda difitnah, Anda diserang agar iman Anda lemah. Begitu pula dari sisi dunia, Anda diserang dari sisi makanan minuman. Anda dilemahkan diri Anda dari makanan minuman. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang-orang di masa silam, kalau dilihat hadis riwayat Imam Bukhari, bahwasanya umurnya Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun dan tingginya 60 hasta. Umurnya Nabi Nuh alaihissalam diperkirakan, yang disebutkan dalam Al-Quran, 950 tahun. Ada yang mengatakan itu usianya berdakwah saja, belum usia totalnya. Ada yang mengatakan 300 tahun pertama sebelum diutus jadi seorang nabi. Kemudian 300 tahun kedua ketika diutus menjadi seorang nabi. Kemudian 350 tahun yang berikutnya ketika sudah terjadi banjir bandang. Alhasil disebutkan Ibnu Qayyim, hikmah kenapa usia orang di masa silam panjang, karena kata Ibnu Qayyim diantaranya karena iman mereka. Mereka imannya orang-orang di masa silam lebih kuat, dan dosanya tidak seperti orang-orang di zaman sekarang. Begitu pula terkait dengan kalau Anda perhatikan makanan orang di masa silam, makanannya nggak bervariasi, hanya beberapa macam dari makanan atau minumannya, sedikit sekali. Itu pun tidak pakai banyak olahan, seringnya mentah. Kalaupun dimasak, ditaruh di bawah terik matahari, kadang dijemur, kadang pakai pengapian alami. Mereka usianya panjang dari sisi disebabkan iman, juga disebabkan terkait dengan makanan minuman mereka. Ketika makanan minuman seseorang itu sederhana, tidak banyak variasi, tidak banyak olahan, maka kalaupun dia sakit, bakal muncul penyakit yang ringan. Kalau ada orang gak pernah sakit,
bukan terpuji, tapi justru tercela. Pasti orang sakit. Di zaman Nabi Adam alaihissalam dan setelahnya ada orang sakit. Nah, dan orang sakit untuk merasakan nikmat Allah dari nikmat sehat. Kalau kita sehat terus gak pernah sakit, kita bakal menjadi orang yang sombong, ujub, sombong dengan kesehatannya dan melupakan Allah sehingga terjatuh dalam maksiat. Sakit untuk ngingetin kita. Kalau orang sehat terus gak pernah sakit sepanjang hidup, sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi berjumpa dengan seorang laki-laki Badui yang badannya keker. Kemudian Nabi berkata, hal asabaka umumil dam? Kamu pernah kena umumil dam enggak? Ma umumil dam? Apa itu umumil dam? Dikatakan Nabi, har bainal jild wal adalat, panas antara kulit dan otot alias demam. Kemudian orang Badui ini berkata, ma asabani umumil dam abada. Aku enggak pernah kena umumil dam, enggak pernah kena demam. Kemudian Nabi lanjut bertanya, hal tasadda'ta? Apakah kamu pernah kena pusing? Kemudian orang Badui berkata, mas sudah, apa itu pusing? Kemudian Nabi bersabda, rihun ya'taridu fi ra's wa yadhribu al-asab. Pusing adalah angin yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Ini definisi pusing, ya, tentang etiologinya, katakan tentang ilmu penyakit, patologinya juga. Maka Anda perhatikan pusing itu karena uap numpuk di kepala. Dalam bahasa kedokteran klasik disebutkan Asyuti, pusing ada 20 jenis. Dokter saraf di zaman sekarang juga sama menyebutkan pusing ada 20 jenis. Tapi pusing yang disebutkan Nabi adalah pusing yang dijelaskan oleh wahyu. Nah, salah satu dari sekian jenis pusing. Makanya Anda yang mungkin kena vertigo, kena migrain, kena pusing, headache, kalau Anda sendawa, kalau Anda buang angin, Anda bakal merasakan nyerinya langsung hilang. Itu pusing karena uap. Ada pusing-pusing lainnya, pusing karena stres sama pasangannya juga ada. Pusing karena gaji bulan ini turun juga ada. Ya. Pusing ada yang karena difitnah ada. Alhasil ini salah satu jenis pusing yang disebutkan wahyu. Kemudian orang Badui ini mengatakan, aku gak pernah kena pusing. Demam aja gak pernah, pusing gak pernah. Dua jenis penyakit yang paling diderita manusia, dua jenis penyakit yang paling ringan. Ini orang gak pernah sakit. Setelah orang ini pergi, kemudian Nabi bersabda, man sarra ayyanzura ila ahli nar falyanzur ila hadha. Kalau ada yang ingin melihat ciri-ciri penghuni neraka, lihatlah laki-laki tadi, seumur hidup gak pernah sakit. Farahmanakumullah jami'an. Orang-orang di masa silam juga pernah sakit, tapi kalau makanannya gak banyak variasi, maka sakit yang muncul ringan. Makanya kalau Hippocrates mengatakan, you are what you eat. Apa yang Anda makan, diri Anda mencerminkan makanan Anda. Kalau Anda makan makanan, ya, ini kita nggak ngomong makanan haram. Kalau ada orang makan haram, bahkan orang yang sering makan binatang buas akan mencerminkan apa yang dia makan. Dia akhlaknya ikut buas. Nah, subhanallah, juga selain kita bicara dari perkara yang haram, yang halal saja bisa bikin penyakit. Sebagian manusia mengira bahwasanya makanan halal nggak bikin penyakit. Makanan haram bikin penyakit. Contoh makanan haram tadi, makanan dari binatang buas, bikin penyakit. Mau penyakit psikis, mau fisik. Makanan haram dari sisi apa? Uangnya uang riba. Uangnya hasil mendolimi saudaranya. Jangan bilang nggak menimbulkan penyakit. Ini termasuk penyakit maknawi karena dosa. Dia mengira kerja di bisnis ribawi. Dia mengira mendolimi saudaranya. Dia mengira uang dia banyak. Iya, sesaat. Ketika itu uang nggak akan berkah. Tiba-tiba anaknya sakit. Tiba-tiba anaknya kena autis, hiperaktif, autoimun. Istrinya kena kencing manis nggak sembuh-sembuh. Istrinya kena kanker. Yang suaminya yang tadi kerja di bisnis haram, ketika usia 50 tahun, dia harus divonis oleh dokter harus cuci darah. Gagal ginjal, gagal jantung. Kenapa?
dimulai dengan makan uang haram, nggak akan berkah. Begitu pula dari kesyirikan. Ya, dia makan apa? Makan makanan yang ada unsur kesyirikan. Contoh, dia makan makanan hasil selamatan, yang selamatan ini selamatan untuk nyembelih kambingnya ini dipersembahkan untuk kuburan, untuk pohon, untuk sungai, untuk laut, untuk tolak balak. Jangan pikir nggak bikin penyakit, bahkan bikin penyakit. Sekarang kita geser ke halal. Juga jangan salah paham, makanan halal nggak akan bikin penyakit. Bisa bikin penyakit. Makanan halal bisa bikin penyakit. Anda perhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 168. Ingat, dicatat baik-baik karena ada door prize. Ya. Bukan berarti Anda nggak ikhlas kalau nggak dibilang door prize, nggak nyatet. Allah berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai para manusia, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah Anda dari yang halal di muka bumi ini, yang thayyib di muka bumi ini. Tapi apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Anda jangan sampai ngikuti langkah setan. Habis makan yang halal, jangan ikuti langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa? Setan itu musuh jelas bagi Anda. Langkah setan apa saja? Anda habis makan halal, kemudian berbuat maksiat. Padahal Allah berfirman, setelah anjuran kepada para rasul untuk makan halal dan thayyib, untuk makan yang thayyib, yang Allah rezekikan, apa kata Allah? Wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim. Beramallah saleh. Habis makan halal, beramal saleh. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, setelah kita dianjurkan untuk makan yang halal, apa kata Allah? Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jikalau Anda termasuk, dan hanya bersyukurlah kepada Allah jika Anda termasuk orang-orang yang hanya menyembah, hanya beribadah kepada Allah. Kalau Anda nggak beribadah kepada Allah, silakan habis makan nggak usah bersyukur. Nah, ini tegas. Dan habis makan kita bersyukur. Coba ketika kita sedang makan, sebelum makan, nikmat ada di hadapan kita. Nikmat ada di hadapan kita. Sebelum makan Anda baca apa? Bismillah. Ingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Anda apa? Fisarra. Dalam keadaan Anda yang gembira, lapang dada, ada nikmat, Anda ingat Allah. Bismillah. Bukan Allahumma barik lana, bukan bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah. Juga bukan bismillah Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan ma razaqtana, cukup bismillah saja. Nah, fa subhanallah, Anda ingat Allah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah aku. Ya. Kalian ingatlah aku, niscaya aku ingat kalian. Termasuk kalau kita sedang ingat Allah dalam keadaan lapang dada, nikmat makanan Anda, kita ingat Allah, baca bismillah. Ketika kita sedang butuh makanan, ketika kita sedang dalam keadaan sedikit makanan, susah, Allah ingat kita. Dan subhanallah, setelah makan juga wujudkan syukurnya kita setelah makan. Baca apa? Setelah makan baca apa? Nah, yang lengkap, jangan alhamdulillah saja. Banyak lafadznya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini, rezeki ini, bukan semata-mata dari daya dan upaya dariku. Anda perhatikan, dari sini kita nggak boleh sombong. Anda kerja pagi sampai sore, sebulannya Anda bisa dapat jutaan rupiah, Anda bisa makan, jangan pernah sombong. Makanan itu karena pekerjaan Anda, jerih payah Anda. Tapi katakan, ini semua dari Allah, bukan karena daya upaya saya. Menunjukkan apa? Kita merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis makan jangan maksiat. Habis makan apa? Dengan apa? Tahmid. Puji Allah Subhanahu wa taala. Habis makan yakini ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa subhanallah, kata Nabi SAW, barang siapa setelah makan baca doa ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa yang telah lalu digugurkan. Masya Allah, ajib. Ini bedanya
Anda makan dengan ilmu dan Anda makan tak punya ilmu. Kalau Anda punya ilmu tentang makan saja, belum urusan yang lainnya, subhanallah berapa pahala Anda dapat, keberkahan Anda dapat. Ya, dengan baca bismillah setan gak ikut makan bersama Anda. Dengan baca bismillah bakteri pun gak membahayakan diri Anda. Sampai ada seorang profesor meneliti beda lambungnya orang yang makan baca bismillah sama orang gak baca bismillah. Dengan baca bismillah, subhanallah, di tempat kita ini banyak sekali ada di antara pedagang kaki lima, ada sampai restoran besar, hatinya lemah, tawakalnya lemah. Mereka pengen dapat pelanggan banyak, harus pakai penglaris. Anda makan di tempat-tempat yang penuh penglaris, bisa jadi sebab itu Anda jadi sakit. Dengan baca bismillah, agar Allah lindungi Anda. Nah, dan setan juga akan menjebak diri Anda. Anda dibikin lupa untuk baca bismillah. Ya, wa ma ansanihu illa syaitan an adkurah. Gak ada yang membuat aku lupa kecuali siapa? Setan. Coba itu jebakan-jebakan setan. Makanya disuruh makan halal dan thayyib, tapi jangan ikuti langkah setan. Langkah setan juga dibisikkan makannya haram, makan berlebihan, makan terlalu sering. Dibisikkan juga makan makanan pantangan dari penyakit dia. Ya, ini misalkan ada orang-orang jamaahnya rata-rata orang sepuh. Kemudian didiagnosa darah tinggi. Giginya sudah koyak. Kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, pencernaan lemah, fatty liver. Ya, kemudian mata sudah kabur, tangan kaki kebas-kebas. Udah numpuk, tapi dia nggak peduli dengan pantangan. Kata dia santai, makan halal insya Allah sehat, kata dia. Ini syubhat setan untuk urusan dunia makan Anda. Dibisikkan Anda, penyakit itu hanya ada di laboratorium, penyakit hanya ada di rumah sakit. Udah, makanannya diterabas semua pantangannya. Akhirnya dia tambah sakit. Kalau tambah sakit, susah ibadah, sampai akhirnya dia kena stroke. Tambah susah lagi, ngerepotin orang. Nasallallahu alaihi. Ini ngikuti langkah setan. Termasuk langkah setan, Anda dibisikin makan berlebihan, harus makan selalu sampai kenyang, nyemil terus. Anda jangan pikir ini bukan langkah setan. Langkah setan. Berapa banyak kami dapati ada laki dan perempuan datang mengeluhkan nafsu makannya gak bisa dihentiin, makan terus, badannya melar. Habis itu kita ruqyah. Setelah diruqyah, permisi, langsung timbul reaksi. Setelah 2 pekan ruqyah, dilanjutkan ruqyah mandiri, dengan izin Allah nafsu makan langsung bisa terkontrol. Orang yang banyak makan, kata Imam Ghazali, hatinya bakal keras. Kata Ibnu Qayyim, orang yang banyak makan, wa kam minal ma'asi yajlibuha asyaba wa fudul ta'am. Berapa banyak maksiat didatangkan gara-gara sering makan sampai kenyang dan makan berlebihan. Coba ini efek-efeknya. Ini jebakan dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya setan. Selama ini Anda mungkin hanya berpikir pemboros itu belanja yang gak perlu, belanja yang berlebihan, foya-foya, makanan dibuang. Sebagian masyayikh menyebutkan termasuk pemboros makan makanan yang gak dibutuhkan tubuh. Anda harus tahu kebutuhan tubuh kita sudah dijelaskan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah Anda, minumlah Anda, dan jangan berlebih-lebihan. Allah enggak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Makan, minum enggak boleh berlebihan. Selama ini Anda dibisikin oleh syaitan, makanlah 1 hari 1,5 sampai 4 liter. Nah, subhanallah, Anda dibisikin. Subhanallah, rahimakumullah jami'an. Padahal Allah berfirman, gak boleh banyak makan, gak boleh banyak minum. Makan, minum, udah dijelaskan Allah di sini secara umum. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Nah, kalau Anda makan, minum berlebihan, akan menyebabkan Allah gak suka dengan Anda. Allah gak suka dengan Anda. Kenapa? Orang yang makan minum berlebihan, disebutkan Imam Ghazali tadi, hatinya bakal sakit.
Orang yang makan berlebihan, kata Ibnu Qayyim, akan menyebabkan dia gampang maksiat, berat untuk mendatangi ketaatan Allah. Orang makan berlebihan, darahnya bakal kental, pekat, bikin tubuh berat, bikin ngantuk, bikin pusing, hafalan lemah untuk menghafal Al-Quran, ya, kemudian kebas kaki, penyakit muncul, ada yang timbul sumbatan-sumbatan sehingga timbullah benjolan. Allah nggak suka. Nggak suka, kenapa? Karena kebanyakan makan, minum berlebihan bakal mencelakakan manusia, agama ataupun dunianya. Bakal celaka. Makanya Allah nggak suka. Karena sehat itu amanah. Kalau kita nggak menjaga amanah sehat, ini Allah nggak suka. Makanya nanti dimintai pertanggungjawaban. Di antaranya Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan kemudian hari nanti Anda akan ditanya tentang kenikmatan. Kata Ibnu Qayyim, termasuk nikmat sehat akan ditanya. Dalam hadis disebutkan, "Inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah, alam nusiha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid." Termasuk pertama kali yang akan ditanya kepada Anda di padang mahsyar, Anda akan ditanya, bukankah telah kujadikan bagi tubuh kalian tubuh yang sehat, dan kuciptakan bagi kalian air dingin yang menyegarkan? Sekarang nggak bisa dipukul rata kebutuhan makan, kalori harus sekian, protein harus sekian, air minum harus sekian, nggak bisa dipukul rata. Jawabannya dari ayat tadi dirinci lagi oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Al-Miqdam bin Ma'di Karib, riwayat Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad. Ketika Nabi mengatakan dalam sabdanya ini, "Ma mala adamiyun wi'an syarran min batn." Gak ada yang dipenuhi pada tubuh anak Adam ini yang lebih buruk daripada wadah perutnya. Ingat, yang paling buruk dari diri kita wadah perutnya. Makanya orang-orang salaf di masa silam kalau menganjurkan Anda konsumsi makanan protein hewani, kata mereka apa? Iyyakum bil batn war ra's. Hati-hati Anda, jangan makan jeroan perut dan jangan makan kepala. Li'anna da fihima, karena penyakit sumbernya di situ. Termasuk diri kita. Ini wasiat orang di masa silam. Kita belum ngomong Pak Dokter zaman sekarang. Ini para ulama. Kenapa? Para ulama sangat perhatian dengan umatnya. Umat Islam, umatnya Nabi SAW, dengan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ulama paling apa? Paling cemburu dengan apa? Dengan ketaatan. Mereka pingin bagaimana teori mereka umat Islam gak jatuh dalam kesesatan agama, gak jatuh dalam malapetaka penyakit walaupun gara-gara makanan. Nah ini ketika Nabi sebutkan, "Bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yukimna sulbah." Cukuplah anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Anda perhatikan, cukuplah anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Di sini kata Ibnu Qayyim termasuk kebutuhan makan primer. Kebutuhan makan primer kita apa? Makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Jadi dari sini kebutuhan makan itu nisbi, kebutuhan minum itu nisbi. Beda satu dengan yang lain. Sebagaimana kita kalau ngobatin orang nggak bisa obat ini penyakit mah untuk semua penyakit mah, nggak bisa. Misalkan ada orang yang sakit mah, setelah dikasih jahe dia sembuh. Kenapa? Belum tentu jahe untuk cocok sakit mahnya orang lain. Ini ada orang lambungnya lambung dingin, jahe panas, jahe cocok untuk lambung dingin, cocok. Ada orang punya lambungnya panas lembab, banyak berdahak, dikasih minum jeruk nipis selama nggak ada tukak lambung, dikasih jeruk nipis nyaman. Maka orang-orang kondisinya beda-beda. Ya, sebagaimana kebutuhan manusia juga beda-beda. Ya, kebutuhan minum, sebutkan kebutuhan makan. Lihat, bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Juga firman Allah tadi, jangan banyak makan, jangan banyak minum. Kebutuhan beda. Makanlah Anda yang cukup untuk membuat tulang punggung tegak. Tulang punggung tegak pada anak kecil beda sama orang dewasa. Orang yang badannya tinggi, tulangnya besar, beda dengan orang yang badannya pendek, ya, dan dia kurus. Semua beda. Bagaimana sampai membuat tulang punggung tegak? Inilah kebutuhan makan primer umat Islam, kata Ibnu Qayyim. Gak harus 5 sehat 5 ajib. Ya, 4 sehat 5 ajib, gak harus. Ini simple.
Jadi selama ini Anda perlu luruskan mindset Anda. Kalau nasihatin anak kecil, nak makan yang banyak nak, biar kamu tumbuh kembangnya bagus nak. Koreksi, nak makan yang cukup sampai tulang punggung kamu tegak nak. Nih. Kepada suami Anda yang mau kerja di pagi hari, ya bapak juga kemudian ketika menasihati istri, wahai istriku, makanlah yang cukup sampai tulang punggung tegak. Nah, beda-beda maka kebutuhan. Jadi nggak harus dipakai kalori harus sekian, ya protein sekian. Hidup hanya sekali, pakai angka-angka, puyeng nanti. Naik mobil ditulis kalori, nggak boleh ngemil sekian. Ya, ketika di meja makan ada tulisan kalori harus sekian. Ya akhi, hidup itu mudah, sebagaimana agama mudah. Inna hadzal din yusr, wa la yushadad din ahadun illa ghalaba. Agama ini mudah, jangan dibikin susah. Barang siapa agama ini dibikin berat, ekstrem kanan, ekstrem kiri, agama ini ditambahi, dikurangi, akan bikin mereka sendiri lelah. Sudah ikuti apa yang diajarkan Nabi. Termasuk urusan sehat itu mudah, jangan dibikin susah. Jangan dibikin susah. Fa in rahimani rahimakumullah jami'an. Jadi sampai tulang punggung tegak. Fa in kana la mahalah. Kalau memang dia ingin nambah lagi, fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasih. Fa ini tadi namanya martabatul hajah, kebutuhan makan primer. Fa ini namanya martabatuz ziyadah. Martabatul kifayah, kebutuhan makan sekunder. Ya, kalau mau nambah ya sudah, sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Sepertiga saya sama sepertiga bapak beda semua. Sepertiga ibu-ibu beda. Nah, sepertiga untuk makanan, minuman, nafas. Udah selesai. Sampai disebutkan dokter Nasrani, namanya Yahya bin Musa, Yohanna bin Masawai, seorang dokter Nasrani, dokter Kristen yang mengabdi pada khilafah Islamiyah Harun ar-Rasyid. Setelah dia mendengar hadis ini, hadis Nabi ini, apa kata dia? Law ista'malan nas hadhil kalimah lamma saqamu wa lam marudhu. Seandainya manusia menghayati ucapan ini, hadisnya Nabi mereka sendiri, niscaya manusia bakal jarang sakit. Wala ta'attalat al-mustashfayat wasaidaliyat waddakakin. Seandainya manusia mengaplikasikan ayat ini, bakal bangkrutlah rumah sakit, apotik, dan toko obat. Ini dokter Kristen, dokter Nasrani yang bekerja di khilafah Islamiyah Harun ar-Rasyid. Nah, fa rahimanallah jami'an, barakallahu fikum. Dari sisi agama Anda diserang melalui medsos, gadget. Dari sisi dunia Anda diserang melalui makanan. Anda lihat sebagaimana disebutkan bahwasannya munculnya aliran-aliran sesat bakal banyak bermunculan min nahwil masyriq, dari arah timur. Negeri kita dari timur bukan? Nah, semakin banyak bermunculan aliran-aliran sesat. Seandainya kita nggak berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi SAW, seandainya agama ini nggak ada sanadnya, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya agama ini nggak pakai sanad, niscaya setiap orang bakal berbicara sesuai kehendaknya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap satu detiknya bakal muncul aliran agama baru, ibadah yang bikin-bikin. Makanya kita dijebak dari sisi sini. Banyak orang ngincer Anda untuk tersesat. Mereka ngincer melalui siapa? Setan dari kalangan jin atau manusia. Dan dedengkot mereka iblis laknatullah alaih. Nah, fa subhanallah rahimanakumullah, makanya belajar ilmu agama ya sebagaimana disebutkan Ustadz tadi, dibuka. Kalau Anda cinta kepada Allah, maka cintailah siapa? Rasulullah. Ini disebut ayatul mihnah, ayat tentang cobaan, ngetes keimanan Anda. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, Nabi Muhammad suruh mengatakan kepada umatnya, katakan, seandainya kalian cinta dengan Allah, maka ikutilah aku. Aku ini kembali kepada siapa? Allah apa Rasul? Rasulullah.
Ya, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Ya, maka Allah akan mencintai Anda semua dan Allah akan ampuni dosa-dosa Anda. Makanya dalam urusan agama ikuti Allah dan Rasulnya. Makanya syaratnya diterima amalan ibadah harus ikhlas dan mencocoki apa yang Nabi ajarkan. Makanya ketika ada syahadat asyhadu an la ilaha illallah, memanifestasikan ikhlas kita kepada Allah dalam ibadah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memanifestasikan ittiba'nya kita hanya kepada Nabi SAW. Menafikan kesyirikan, menafikan apa yang tidak diajarkan Nabi SAW. Ini dalam urusan agama. Dalam urusan kesehatan, Anda juga perhatikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Nah, Anda perhatikan rahimakumullah, ya. Di sini qul in laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Wal yaumal akhir. Anda perhatikan di sini. Pada diri Rasulullah dijadikan apa? Qudwah, contoh. Dalam urusan apa? Urusan agama tentunya. Dan urusan dunia, ternyata kalau Anda melihat urusan dunia juga ada kebaikan. Bagi yang menginginkan apa? Perjumpaan dengan Allah dengan hari akhir. Anda perhatikan Anas bin Malik dan Ibnu Umar ketika melihat Nabi SAW, ketika dikatakan utiya bin Nabi SAW, utiya bin Nabi SAW, utiya ila Nabi SAW bimarakin, ya, utiya Nabi SAW bimarakin fihi ad-dubba wal qadid. Pernah Nabi SAW didatangkan kepada beliau, dihidangkan kepada beliau kuah, yang di dalam kuah itu ada labu kuning dan ada daging dendeng. Kata Ibnu Qayyim, labu kuning sifatnya dingin, dendeng sifatnya panas. Dan Nabi sangat suka dengan labu kuning, sampai dijilati oleh Nabi SAW. Sampai Anas memberikan kepada Nabi SAW. Saking senangnya Nabi SAW. Apa kata Anas bin Malik? Semenjak aku melihat Nabi suka dengan labu kuning, sampai detik ini aku gak biarkan labu kuning tersisa. Di sini kalau kita perhatikan, para sahabat menyukai apa yang Nabi suka, bukan hanya urusan agama, urusan dunia mereka ikut suka. Karena mereka meyakini, kata para ulama, mereka meyakini apa yang disukai Nabi dari dunianya itu ada hikmah, pasti ada manfaatnya. Nah, ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Tanpa diperintah Nabi, urusan dunia pun para sahabat juga suka. Ini untuk urusan agama Anda dijebak dengan apa? Penyimpangan-penyimpangan dalam urusan agama. Untuk urusan dunia Anda dijebak dengan makanan minuman instan. Anda dijebak dengan makanan yang banyak variasinya, olahan-olahan. Saat itulah semakin Anda banyak konsumsi makanan olahan, semakin Anda banyak konsumsi makanan minuman instan, semakin Anda banyak makan berlebihan, semakin Anda banyak ngemil, ya, semakin numpuk di tubuh Anda makanan, maka penyakit yang keluar, yang timbul bakal lebih kompleks daripada orang yang makannya hanya sedikit, daripada orang yang makannya nggak terlalu banyak variasi. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya Nabi SAW makan sehari hanya 2 kali. Kata Asyuti, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Nabi SAW makan sehari hanya 2 kali. Ya, dan 1 dari 2 kali itu seringnya hanya makan kurma. Hanya makan kurma. Kadang Nabi memang ada makanan sedang banyak-banyaknya. Ya, kadang sedang banyak makanan, tapi tetap Nabi makannya nggak berlebihan. Memang Nabi diuji dengan apa? Nabi Muhammad diuji dengan kemiskinan. Ya, tapi bukan berarti sepanjang waktu Nabi sedikit makan. Ada saatnya Nabi makan, ya, sampai kenyang bersama para sahabatnya. Nah, dan kenyangnya pun nggak berlebihan. Ketika ada orang yang makan sampai sendawa keras, seorang sahabat Nabi, sekali dibiarin Nabi, 2 kali dibiarin, 3 kali baru Nabi bicara, ukfuf anna jusha'ak, cegah sendawa kamu dari kami. Fa inna aktsaran nasi syaba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang sering makan sampai kenyang di dunia, nanti di padang mahsyar laparnya paling panjang.
Hadis sahih. Makan sering sampai kenyang, nggak pernah puasa. Ya, wala puasa Ramadan. Dia yaumul qiyamah, satu harinya seperti 50.000 tahun. Dia laparnya paling panjang. Padahal Allah sudah berfirman tadi, wa kulu washrabu wa la tusrifu, nggak boleh berlebihan makan minum. Ya, makan minum nggak boleh berlebihan. Dan kita beda-beda nisbi, nggak bisa dipatok 1,5 sampai 4 liter. Saya ngisi kajian, Anda bisa perhatikan ustadz-ustadz Anda yang ngisi kajian. Saya isi kajian mungkin saya jarang minum, karena saya sifatnya dingin kering. Anda lihat ada ustadz yang lain didikit minum, didikit minum, didikit minum. Ini orang yang tipenya panas kering. Kalau sambil makan mesti kerasanya apa? Kayak keseret, karena dia panas kering, tambah minum. Nah, kemudian kalau ada ustadz sering minum, suaranya menggelegar. Itu tipe panas. Ya, tipe-tipe ini bukan tercela. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Ya, orang yang tipe panas dia cenderung tegas memutuskan sesuatu. Tapi dia suka terburu-buru. Ada sisi baik, negatif, positifnya ada. Sampai Anda perhatikan, sampai ulama menyebutkan kalau Anda baca kitab-kitab mereka, kalau Anda seorang wanita atau bapak tipe panas, kemudian si ibu ini dapat suami panas, panas ketemu panas, tengkar terus hawanya. Ya, ada bahasa nyentil sedikit langsung api berkobar. Nah, sebaliknya orang dingin ketemu dingin, suami istri dingin, sering ngambek-ngambekan. Kalau ada masalah diem-dieman. Nah, paling enak si istri panas, suami dingin. Atau sebaliknya, untuk ngimbangin. Tapi ingat, semua itu dikontrol dengan syariat. Kalau ada suami istri sudah terlanjur panas ketemu panas, bukan berarti cerai. Nabi SAW bersabda, ya, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan rudhiya minha akhar. Ya, kalau ada seorang suami melihat akhlak istri membuat dia benci, jangan dibenci. Akhlak yang nggak disukai jangan dibenci. Ingatlah kebaikan istri yang begitu banyak. Ini dikontrol sama syariat. Si wanita juga gitu, nggak boleh angkat suaranya di hadapan suami. Mau marah kepada suami, mau kasar pada suami, mau melototin suami, isti'adzah. Ya, sekali lagi yang mengontrol tubuh Anda, mau dalam keadaan makanan atau psikis, lihat syariat ini. Begitu indah, lengkap. Ya, kita kembali lagi. Dicontohkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam urusan agama. Zamannya sekarang zaman fitnah. Zaman fitnah. Kalau Anda nggak bentengi Anda dengan agama yang kuat, Anda bakal gampang kena fitnah. Makanya harus punya barometer. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan orang-orang yang sesat dan menyesatkan, mereka bakal menjadikan agama dan amalan mereka dihiasi dengan hiasan yang indah banget. Hiasannya indah. Ada tarian, ada jogetan. Dibikin janur melengkung. Dibikin penampilan wanita-wanita ada di acara tersebut misalkan. Kita nggak usah sebut satu aliran itu apa, tapi lihat hakikatnya. Wa subhanallah, kata Ibnu Qayyim, orang yang menyesatkan ini menampakkan amalan ibadah mereka indah, diindah-indahin seperti sebagaimana mereka menyajikan untuk Anda piring dengan ukiran yang warna-warni indahnya. Indah banget piringnya, sajiannya, kemudian makanannya bakal merangsang nafsu makan Anda dengan nampak makanan yang sangat enak, tapi makanan itu beracun. Itu kalau seperti agama, kalau kita terjebak dalam ajaran mereka, katakan seperti kita makanan yang sudah diracuni, nampaknya indah, nampaknya enak, akhirnya kita yang berdampak, kita yang celaka. Ini dari sisi agama. Dari sisi dunia, Anda perhatikan di zaman sekarang, makan minuman instan, bungkusnya Masya Allah, dibikin bungkusnya eye catching, warnanya eye catching, toska pink, toska biru, toska hijau. Bukan hanya anak kecil, yakin Anda pun bakal terpukau ketika anak-anak buka sasetan, dimasukin ke jus, di blender, dikasih es batu, warnanya eye catching. Anda pasti pingin, nah ibu pingin cicipin dong, nah bapak juga dong, eye catching.
Sama makanan minuman juga demikian. Makan makanan instan, Anda lihat, ya, bukan hanya makanan, banyak produk mesti nggak luput dari gambarnya wanita yang telanjang, wanita-wanita yang rambutnya terurai, sampai urusan shampoo, sabun, sampai makanan. Kenapa? Karena itu fitnah. Coba iblis laknatullah alaih bagaimana menyerang Nabi Adam? Apakah Nabi Adam langsung diserang? Melalui siapa? Istrinya, Hawa. Dan Nabi Adam alaihissalam dijatuhkan oleh iblis, dijebloskan dalam jebakan iblis melalui wanita. Berikutnya melalui apa? Perut. Untuk memetik buah yang dilarang untuk dipetik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijebak oleh iblis. Demikian kita di zaman sekarang dibikin makanan itu indah. Ya, dibikin gambarnya, iklannya wanita. Itu jebakan coba. Fa inna rahmanakumullah, hati-hati untuk Anda bapak ibu-ibu kalau ngasih uang saku kepada anak-anak dan anak-anak ini belum balik, anak-anak belum masuk usia tamyiz. Tamyiz itu usia yang bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana cakep, mana jelek. Ya, dia belum bisa bedakan. Ya, ketika Anda kasih uang saku dan dia jajan makanan yang nggak bener di sekolahnya, di pondoknya, di sekitar lingkup rumahnya, gara-gara uang saku Anda dia sakit. Siapa yang dihisap? Anak kecil apa bapak ibunya? Bapak ibunya. Kalau anak kecil dianggap nakal oleh bapak ibunya, padahal nggak nakal. Ya, dia sesuai pertumbuhannya, dipukul sampai cedera. Siapa yang dihisap? Nakalnya anak kecil apa bapak ibunya? Bapak ibunya. Nah, subhanallah zaman sekarang kami dapati di kota di Lamongan, anak 5 tahun sudah kena stroke. Ya. Kemudian anak 9 tahun sudah kena kanker nasofaring. Anak 9 tahun sudah harus cuci darah gara-gara minum-minuman yang tadi kemasan, yang warna-warni toskanya, memukau, menggoda. Ya, begitu pula anak 5 tahun yang kena stroke ini ternyata hanya gara-gara minum minuman kemasan, satu hari habis 3-5 bungkus, selama 9 bulan kena stroke karena pemanisnya aspartam menyempitkan pembuluh darah di otak. Nah, anak usia 9 tahun sudah cuci darah. Ya, ada kena kanker nasofaring. Wah, ini termasuk apa? Warning bagi kita semua. Sampai ada teman kami, orang dari Madinah, dia menyebutkan, kata dia, di Jeddah, kalau Anda pulang dari Mekah mau ke Jeddah, akan dapati rumah sakit khusus, namanya apa? Rumah sakit kencing manis. Rumah sakit hanya untuk satu penyakit, panjangnya hampir 1 kilometer. Kata dia, satupun orang gak ada yang sembuh dari kencing manis. Kenapa? Kebiasaan orang Arab zaman sekarang. Dan orang Arab terkenal kekuatannya. Sampai ketika Allah sebutkan wa nahnu ulu quwwah, kaumnya Ratu Saba, ada yang mengatakan Ratu Balqis. Adapun kalau hadisnya nisbat kepada Nabi, hadisnya lemah. Ya. Tapi bukan berarti Anda dilarang untuk memberikan nama putri Anda Bilqis atau Balqis. Boleh. Ya. Ratu Saba waktu itu ketika musyawarah dengan menterinya, ketika Nabi Sulaiman mengajak mereka masuk Islam, diajak diplomasi, cara diplomasi, ternyata kata menterinya, wa nahnu ulu quwwah, kita lawan saja, kita ini punya kekuatan. Dan sebagian ahli tafsir menunjukkan asalnya kekuatan ada di daerah Sabah, di Ma'rib, Yaman Utara. Mereka orangnya kuat-kuat. Dan setelah ditimpa banjir bandang, mereka akhirnya ada yang pergi ke daerah Mekah Madinah, ada yang pergi ke Jazair, ada yang Maroko, ya, ke beberapa penjuru negara setelah Allah timpakan kepada mereka banjir bandang. Termasuk Aus, Khazraj juga dari Yaman. Fa Anda perhatikan rahimani rahimakumullah jami'an. Fa sekali lagi, inilah yang menyebabkan manusia jadi masalah. Ya, bisa masalah iman, bisa masalah fisik. Sekarang kalau kita perhatikan, sehat di usia senja
Anda tadaburi di usia kecil Anda. Gimana seorang muslim sehat di usia senja? Barang siapa menjaga kesehatan di usia muda, Allah akan jaga dia di usia tua. Kalau Anda menjaga amanah sehat di usia muda, ketika Anda usia senja, Anda sehat. Yang lain pada sakit, ada yang kena stroke, naudzubillah. Ada yang sudah meninggal duluan, ada yang kena jantungnya bocor, ada yang sumbatan jantung, ada yang sudah pasang ring jantung 15 misalkan. Ada yang sakit, tapi Anda sehat. Kenapa? Karena Anda menjaga di usia muda. Sebagaimana disebutkan Ibnu Rajab tentang Ibnu Rajab Al-Hambali, sahib kitab Lataif Al-Ma'arif. Dia waktu itu ketika berjalan dengan muridnya melewati parit. Ya, karena kalau melambung bakal jauh. Jadi melewati parit, dia harus loncat. Padahal jarak parit ini jauh banget. Dan usia dia waktu itu sudah 100 tahun. Kemudian dia loncat dan dia sehat, selamat. Sedangkan yang lain muridnya ngelihat, dia pikir bakal patah tulang. Ketika ditanya apa rahasianya? Rahasianya apa? Barang siapa menjaga di usia muda, Allah akan jaga dia di usia tua. Kenapa? Jaga amanah. Jaga amanah. Maka Allah jaga dia di usia apa? Usia tuanya. Anda perhatikan orang-orang Yaman, orang-orang Arab terkenal dengan kekuatannya. Mereka melihat dari kromosomnya sampai perlombaan kuda internasional, kalau ada kromosom Arabnya nggak boleh ikut lomba. Saking kuatnya. Sampai dulu ketika kami di Yaman, kami diceritai kakek-kakek Yaman, ya, dia cerita untuk lomba kekuatan mereka berdiri di atas sumur, dinding sumur, dan sumurnya diameternya 5 meter, sumurnya besar, didorong sampai 5 orang. Yang cerita ini pelakunya sendiri, nggak jatuh, saking kuatnya. Dan disebutkan orang di masa silam juga, di antaranya ada sahabat yang tinggi besar. Ketika ada orang kufar yang hendak berperang, kalau kau bisa pakai sirwalku, ya, maka kita perang. Kalau kau nggak bisa, kita nggak usah perang. Dipakai sirwalnya, permisi celananya, kan dia masih ada pakaian yang lain. Ya, dipakai sirwalnya sampai menutupi kepalanya. Saking tingginya sahabat ini. Dan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid terkenal kuat. Ketika mereka masuk Islam, ya, takutlah mereka orang-orang kufar. Mereka terkenal kuat, rahimahumullah jami'an. Dan subhanallah, Anda perhatikan, orang-orang Arab di masa sekarang diserang dari sisi agama. Sekarang sudah masuk diskotik. Gara-gara apa? HP. Bermula pelan-pelan diserang. Coba. Mau menjamah tanah suci. Kemudian berikutnya Anda perhatikan, kalau mereka belanja di market-market semuanya serba kalengan. Disitulah mereka dirusak. Imannya mulai dijatuhkan. Kemudian makanannya, kesehatannya dijatuhkan juga. Berapa banyak mereka kencing manis, kena stroke, akhirnya sumbatan jantung. Ya, berapa banyak di antara mereka yang meninggal di usia sangat muda. Ada yang sudah kena penyakit-penyakit berat. Wah, ini kita sudah ambil pelajaran. Di negeri kita pun juga demikian. Makanya kita was-was, mawas diri, melek. Ya, makanya kalau beli makanan usahakan baca komposisi. Usahakan Anda makanan olahan yang tidak terlalu banyak olahan. Ya, farahmanakumullah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga, selain kebiasaan Nabi makan sehari 2 kali tanpa mengatakan sunnah, nggak harus dikatakan sunnah. Jangan bilang sunnahnya sehari makan 2 kali, ini urusan dunia. Kalau kita ingin nyontoh, silakan, urusan dunia Nabi pun bermanfaat. Juga diantaranya kalau kita lihat kata Ibnu Qayyim, kebiasaan Nabi kalau makan sekali habis, walaupun nggak disebutkan dalil khusus, tapi kita tadabburi. Jadi kalau makan jangan berkali-kali. Contoh zaman sekarang banyak orang pakai penanak nasi elektrik. Kadang ada yang sekali masak bisa untuk 2 hari 3 hari. Ini nggak dianjurin. Anda pakai penanak nasi elektrik, sudah sekali masak sekali habis, itu yang paling baik. Makan nasi nggak harus sehari 3 kali, 4 kali, sampai ada yang sahurnya nasi. Ketika kita pernah di Yaman dulu, makan pagi nasi. Kalau pas sahur pas puasa, sahurnya nasi.
makan siang nasi, asar nasi, maghrib nasi. Apa kata mereka? Saya ada Andalusi majnun katanya. Nasi terus makanannya. Makan nasi gak usah sering-sering. Sampai ada yang mengatakan nasi itu useless. Sebenarnya jangan dicela nasinya, jangan bilang useless. Nasi dimakan, jangan jadi rutinitas. Ya, mungkin sehari sekali Anda bisa. Gak makan nasi pun Anda gak apa-apa. Nah, farahimanakumullah jami'an, barakallahu fikum. Sekarang kalau kita perhatikan di usia tua, umat Islam di usia senja, Anda bakal kembali seperti Anda ketika masih bayi, masih kecil. Anda bakal lemah lagi. Anda bakal lemah lagi. Makanya Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang menjadikan Anda pertama lemah. Anda itu lemah. Lemah dari apa? Pertama hanya dari air mani. Anda lemah hanya dari air mani. Untuk jadi anak pun butuh pertolongan Allah. Suami istri untuk bikin anak, untuk proses promil butuh izin Allah, butuh ambil sebab. Air mani itu lemah. Mani laki, mani perempuan lemah. Anda makanya butuh doa kepada Allah untuk promil kesana kemari, tapi lupa sama doa, lupa dengan infak sedekah, lupa dengan perbaikan pola makan, lupa jangan stres, lupa jangan sering begadang, lupa kadang ada orang yang gak hamil-hamil karena jin nasab, lupa dengan ruqyah. Ambil sebab. Oh subhanallah, mani itu lemah. Disebutkan Nabi dalam hadis yang begitu banyak. Ketika ada orang Yahudi, disebutkan dalam riwayat satu orang, ada yang sebutkan 3-9 orang, ada yang katakan hampir sampai 40 orang. Tanya kepada Nabi, menunjukkan momen ini berkali-kali. Ya Abul Qasim, nas'aluka su'alan. Ya Abul Qasim, kami akan bertanya kepada engkau satu soal. Bertanya kepada Nabi SAW. Soal yang gak akan bisa dijawab oleh kecuali seorang Nabi. Nas'aluka anil ma'in, kami akan bertanya kepadamu tentang 2 air. Nabi terdiam, gak bisa jawab. Seolah-olah Nabi gak pernah ditanya, karena Nabi gak tahu jawabannya. Turunlah wahyu dari malaikat Jibril. Hadis inilah yang menyebabkan orang Yahudi masuk Islam. Jadi Anda jangan sampai dibisikin, ngapain belajar Tibun Nabawi? Memangnya bisa mengislamkan orang non muslim? Memangnya bisa menambah iman? Memangnya bisa menyelamatkan dari surga dan neraka? Memangnya bisa menambah amalan saleh? Ini termasuk syubhat, gembosin Anda untuk belajar ilmu pengobatan yang datang dari Nabi SAW. Kemudian setelah dijelaskan Nabi SAW, ma'ur rajuli abyad ghalid, air maninya laki-laki, permisi, disebutkan Nabi. Dan pernah Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, Allah enggak malu untuk menyampaikan al-haq. Begitu pula Allah juga berfirman. Artinya hadis ini saya sampaikan di masjid, enggak perlu malu karena ini hak. Kata Nabi SAW, air maninya laki-laki putih kental. Dari air mani laki-laki ini bakal jadi cikal bakal al-idham wal asab, tulang dan saraf. Itu air mani laki-laki, putih kental jadi tulang dan saraf. Disebutkan dalam firman Allah, khuliqa min ma'in dafiq, airnya memancar. Putih kental memancar. Ini standarnya air mani yang sehat. Ya, makanya dari air mani saja, ya, Anda bayangkan laki-laki jadi tulang punggung. Air maninya pun bakal jadi tulang dan saraf, alat gerak aktif. Wa ma'ul mar'ati, saya tanya kepada ibu-ibu, Bu, permisi Bu, air mani Anda warnanya apa Bu? Apa Bu? Angkat tangan. Angkat tangan Bu, gak usah malu-malu. Karena Ummu Salamah istri Nabi sudah mengatakan Allah gak malu untuk menyampaikan al-haq. Angkat tangan. Air maninya ibu-ibu apa? Angkat tangan. Hah? Ini kasih mic nih. Hah? Angkat tangan dulu, jangan geremeng-geremeng. Angkat tangan. Iya, bismillah. Mari Ustaz. Air maninya ibu-ibu apa? Warnanya? Langsung dapat door prize lah nih. Masya Allah. Iya. Pertanyaannya, air maninya ibu-ibu warnanya apa? Putih bening, kurang tepat. Ibu, ini ibu yang jawab tadi. Apa? Kuning apa? Terus tambahin, kalau laki-laki putih kental.
Kalau wanita, hah? Hah? Apa? Kuning cair. Sebelum dapat buku masih ada satu pertanyaan lagi. Bakal jadi cikal bakalnya apa? Kalau air mani laki-laki tulang dan saraf. Kalau air mani ibu-ibu, saya sudah sampaikan tadi. Setelah satu pertanyaan, ada pertanyaan lagi untuk dapat buku. Kalau hanya bisa jawab satu pertanyaan, separuh buku nanti dirobek nanti. Apa Bu? Darah dan daging. Silahkan Pak. Dapat hadiah, Masya Allah. Jadi air maninya ibu-ibu apa? Apa tadi? Kuning dan encer. Kalau kuning dan encer, laki-laki putih kental. Di sini sudah beda. Laki-laki itu bakal jadi pemimpin. Wanita dipimpin. Kalau kuning encer jadi pemimpin, gak akan berjalan lancar nih rumah tangga. Makanya Nabi bersabda, la yuflihu qaumun wala amruhu imra'ah. Gak akan sukses satu kaum kalau dipimpin seorang wanita, baik negara, baik kabupaten, baik rumah tangga. Makanya ibu-ibu harus mau dipimpin. Jangan ibu-ibu jadi pemimpin. Kalau ibu mimpin bapak-bapak, nanti bapak-bapak bakal manggil ibu-ibu bukan sayang, bahkan manggil coach, gimana kabarmu? Karena ibu-ibu yang melatih bapak-bapak. Ibu jadi pemimpin. Ada ibu-ibu yang subhanallah berani sama suami minta cerai berkali-kali. Padahal Nabi sudah bersabda, la yadkhul man talaba talaq min ghairi qulhun lam yar'a al jannah. Barang siapa minta cerai tanpa alasan syar'i, dia enggak bisa mencium bau surga. Ini minta cerai terus. Ingat, kalau ada wanita sering minta cerai pada laki-laki solehah, laki-laki soleh. Karena banyak laki-laki melambai sekarang, jadinya solehah. Banyak laki-laki soleh, gak berbuat maksiat, gak zina, gak syirik, selalu menafkahi Anda, mesra dengan Anda, gak mendolimin Anda, ya, dia gak ngasih Anda uang haram, ya, dia juga soleh. Anda minta cerai, gak bisa mencium bau surga. Hati-hati juga, yang suaminya poligami minta cerai sudah masuk ini. Peringatan saja bahayanya. Wah subhanallah, Anda perhatikan berikutnya minta cerai. Ingat, kalau dia sering minta cerai dan suaminya saleh, akan ada saatnya Allah akan menceraikan dia dengan cara yang menyakitkan menurut dia. Makanya hati-hati. Sambil minta cerai, teriak-teriak, "Mas, ceraikan aku, Mas. Dan aku akan bawa semua anakku, Mas. Karena anakku adalah darah dagingku." Nah, tadi air maninya kan apa? Kuning, encer, bakal jadi cikal bakal darah dan daging. Si suaminya setelah belajar kajian di sini bilang, "Tunggu deh, aku juga punya saham deh. Karena air maniku bakal jadi cikal bakal tulang dan saraf. Kamu nggak bisa bawa kabur anak kita deh." Nah, rahimahumullah jami'an, barakallahu fikum. Manusia dicipta dalam keadaan lemah. Setelah lemah, baru akhirnya apa? Dijadikan kuat. Setelah kuat, lemah lagi, jadilah kakek nenek. Dan Anda sebelumnya lemah, sarafnya juga lemah. Ya, makanya memanfaatkan kondisi lemah kayak gini, athar dari Ibnu Abbas, ketika anak baru lahir, ketika sudah proses bertemu sperma, ovum, hamil, lahir jadi janin, ketika lahir, kata Ibnu Abbas, khitan yang terbaik ketika usia 7 hari. Kenapa? Karena semuanya masih lemah. Sarafnya belum sempurna. Peredaran darah juga belum. Makanya ketika di khitan, pernah kami mengkhitan anak ketika di Yaman, gak usah pakai bius, langsung potong, selesai, cepet kering. Dan dia gak sakit. Kenapa? Sarafnya belum sempurna. Nah, justru dia nangis ketika kapan? Mencium aroma bukan bapak ibunya. Dia bisa nangis kapan? Sentuhannya dia bukan tangan bapak ibunya. Suaranya bukan suara bapak ibunya. Nah, dia gelisah nangis bukan karena nyerinya. Kemudian Anda lihat mereka dari lemah mulai kuat, sarafnya semakin sempurna, terus sampai sweet 17. Lanjut lagi, idza balagha asyudda ada menafsirkan usia 25 tahun, ada mengatakan 33 tahun, hampir seperti usianya kira-kira mayoritas ahlul jannah. Wa balagha 40 sanatan,
Dan ketika sudah melalui proses usia 40 tahun, ini puncak-puncaknya, kita sehat. Setelah 40 tahun, Anda mulai turun. Yang tadinya 40 tahun, Anda ke usia 50 tahun seperti 40 ke 30. 50 ke 60 seperti 30 ke 20. Ya, 60 ke 70 seperti 20 ke 10. Permisalan seperti itu. Merosot lagi. Merosot apanya? Fisiknya dan psikisnya. Makanya orang tua gampang apa? Gampang baperan. Seperti anak kecil rewel. Anda yang masih punya bapak ibu di sini, jangan sampai bikin bapak ibu baper. Ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat Nabi yang masih usia 15 tahunan, ya, dalam beberapa riwayat banyak disebutkan, apa kamu masih punya bapak ibu? Masih ya Rasulullah. Saya berangkat ke sini dan mereka menangis. Pulanglah kamu, bikin mereka tertawa, tersenyum sebagaimana engkau telah bikin mereka menangis. Coba. Demikian. Lihat psikisnya diajarkan sama Nabi SAW. Makanya jangan banyak menyinggung bapak ibu. Ketika sudah sepuh, apalagi sudah pikun, mereka sensi. Ketika mereka sudah tua, jangan sering dibiarkan mereka sendirian. Bakal cepat meninggal. Ajal di sisi Allah, tapi ada sebab. Ya. Subhanallah, kalau sekarang ini sudah 40 tahun ke atas, gigi mulai koyak, mata mulai plus, kulit mulai keriput, uban mulai keluar. Ya, kemudian subhanallah, mulailah diantaranya pencernaan mulai lemah. Tapi bukan berarti Anda terus apa? Udah biarin ikut alurnya takdir. Jangan. Sekarang biar Anda semangat. Di sini ada yang hadir rata-rata usia 40 tahun ke atas. Ya, Anda jangan loyo. Lihat Nabi SAW hijrah. Ketika di usia berapa Nabi hijrah? Sampai ke Madinah usianya Nabi berapa? Berapa? 53 tahun. Nabi berjalan dari Makkah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq 420 km. Itu pun sempat melambung. Ya. Melambung di mana? Gua Thur. Lanjut lagi ke Jeddah, muter. Bisa jadi lebih dari 420 km. Perjalanan panjang dan keadaan Nabi lebih dari usia 50 tahun. Anda biar semangat. Jadi jangan bilang, aduh, usia sudah 40 tahun ke atas, biarinlah kalau loyo ya loyo. Semua dicatat takdir. Ajal di sisi Allah. Iya, tapi ambil sebab. Nabi subhanallah ketika sampai Madinah, Nabi kemudian perang Badar berapa tahun dari hijrah? Berapa tahun? 2 tahun. Berarti usia Nabi berapa tahun? Berapa? 55 tahun. Saat itulah Nabi mulai perang Badar. Ya, setelah hijrah usia 53, 2 tahun kemudian mulai perang Badar. Mulai perang Badar. Dan saat itulah subhanallah terus bertubi-tubi perang. Perang Badar, bayangkan. Fa Nabi SAW ya dalam keadaan usia sudah 55 mulai peperangan. Bayangin. Jadi jangan lemah. Ambil sebab. Nabi mulai perang. Fa subhanallah sampai disebutkan dalam kitab At-Tabaqat jumlah peperangan Nabi SAW dikatakan diperkirakan sekitar 27 kali peperangan dari usia 55 sampai ada yang mengatakan akhir perang ya sekitar yaitu usia 61 atau 62 ya usai Nabi sampai peperangan yang terakhir. Nabi terus perang dan Anda perhatikan Nabi mulai nikah lebih dari satu kapan? Di Madinah apa di Mekah? Di Madinah apa Mekah? Madinah. Nah, bahkan Nabi usia 55 tahun menikah lagi, kemudian usia 60 tahun ke atas masih menikah lagi. Menunjukkan kuatnya Nabi SAW. Semalam bisa mendatangi 9 istrinya. Gak ada kata loyo. Nah, demikian mereka semangat. Jadi apa? Wakafkan sisa umur Anda untuk Allah. Harta Anda untuk Allah, semua untuk Allah.
Anda kalau ada orang menjalankan poligami di atas 50 tahun, sering julukannya jelek. Dibilang ini suka sama pelakor. Dibilang ini laki-laki tua-tua keladi. Lihat, tua-tua keladi semakin tua semakin jadi taatnya. Hati-hati, Anda yang mencela bisa dosa. Nah, semakin jadi taat, bukan jadi maksiat. Nabi SAW sholat, yang dibaca sholat malam, Al-Baqarah, Al-Imran, sampai kedua kakinya bengkak. Kapan? Di atas 50 tahun, bayangin. Nabi pernah ditantang gulat ya oleh Rukana, laki-laki Badu yang kuat, dan laki-laki ini dijatuhkan. Nabi pandai juga bergulat. Nabi kuat berlari. Nabi juga kuat menunggangi kuda. Pakai pelana nggak pakai pelana. Wah, ini Nabi SAW. Farahmanakumullah jami'an. Jadi rubah mindset Anda kalau sudah tua, ya biarin tua. Ya, bukan itu. Anda kalau tua minimalnya awet tua lah. Ya, kalau muda awet muda, kalau tua ya awet tua. Anda jaga fisik Anda, olahraga Anda, pola makan Anda, pola tidur Anda. Anda perhatikan, Nabi juga senang bergerak. Ketika tubuh kita bergerak, saat itu hormon kesenangan bakal keluar, endorfin keluar. Anda bayangin, jangan dibilang Nabi gak punya stresor. Nabi punya stresor. Berat stresornya Nabi. 1 istri sama 9 istri beda. 1 istri sama 4 istri beda. Kita bujangan menikah dengan 1 wanita sudah keluar dari zona aman. 2 wanita semakin menjauh dari zona aman. Artinya kalau kita menikah dengan wanita harus siap resiko. Wanita juga menikah dengan laki-laki harus siap resiko. Sampai bapak-bapak diajarin doa sama seorang sahabat, hadis mauquf, mengajarkan kepada bapak-bapak doa, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari istriku yang membuatku tua sebelum masanya. Banyak bapak yang tua sebelum masanya. Baru menikah sudah tua. Udah keluar uban di kumis, jenggot, rambut, bulu ketek, bulu yang bawah semua pada beruban. Kenapa? Dibikin stres sama istrinya. Nah, fa subhanallah rahimani wa rahimakumullah jami'an, juga demikian. Wanita kalau stres sama suami sama tua. Nah, Anda lihat Nabi stresornya banyak. Ditinggal Hamzah, pamannya Abu Talib, istri tersayangnya Khadijah, 3 putra tersayangnya, musuhnya paman-pamannya sendiri, meninggalkan kota kenangannya Mekah, sahabat-sahabatnya meninggal. Nabi stresornya banyak, tapi Nabi punya manajemen konflik mengatasi sedih. Ya, punya zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah. Ya, Nabi juga menambah salat. Ya Bilal aqimis shalah arihna biha. Kami tenang kalau kita salat. Nabi juga baca Al-Qur'an, ala bi dzikrillah tatmainul qulub, bikin hati tenang kalau baca Al-Qur'an. Dengan infak sedekah, dawa mardhakum bis sadaqah, obati penyakit Anda dengan infak dan sedekah. Obat untuk penyakit fisik atau psikis, medis atau non medis, banyak infak sedekah. Kemudian doa. Kemudian juga kalau Anda perhatikan, Nabi gak disebutkan, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Nabi kalau pengen tidur ngantuk ya langsung istirahat. Dan Nabi gak begadang. Kalaupun sholat malam judulnya bukan begadang, karena Nabi tidur di awal malam. Coba dengan tidur bioritme, mengikuti bioritme tubuh yang diajarkan Nabi, ya tubuh jadi sehat. Ketika bangun sholat malam, saat itu kelenjar tiroid berfungsi. Saat itu otak dia lebih fresh, hati dia lebih nyaman. Hati dia lebih nyaman. Disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, alaikum biqiyamil lail, hendaknya Anda sering salat malam. Fa innahu min da'bis salihin qablakum, karena salat malam itu kebiasaan orang saleh sebelum Anda. Wa minhatun anil itsmi, dan salat malam itu mencegah perbuatan dosa esok harinya. Wa mukaffiratun lidzunubi, dan salat malam itu menggugurkan dosa yang telah lalu. Ya, subhanallah, salat malam. Anda perhatikan juga olahraganya Nabi. Kebiasaan aktivitas Nabi bangunnya juga demikian, membuat apa? Fresh. Ya, menghilangkan sedih. Anda lihat banyak duduk, banyak makan, kurang olahraga, di situ tambah stres. Makanya harus ada olahraga, bukan seperti mentang-mentang usia 50 tahun ke atas sudah nggak usah olahraga, tulang sendi soalnya ini sudah cairan sendinya habis. Justru kalau tambah diem, cairan sendi tambah kering. Ketika Anda gerak, lubang-lubang saluran cairan sendi bakal kebuka.
Ketika Anda gerak, hentakkan, itu sebagaimana fungsi jantung kedua Anda. Ketika Anda hentakkan, akan merangsang cairan sendi. Ketika kita semakin memanjakan, kaki semakin bengkak, semakin terjadi peradangan. Makanya kita lawan. Nah, fa subhanallah rahimanallah jami'an, pola makan yang benar juga demikian. Ya, tidak bikin darah kental, tidak bikin hormon kacau. Ya, kalau makanan kacau, psikis kacau, akhirnya darah hitam, kental, kemudian hormon kacau, disitulah mulai muncul penyakit. Kalau bahasa kedokteran modern, pola makan kacau, psikis kacau, hormon bakal kacau. Kalau bahasa kedokteran klasik, psikis kacau, makanan kacau akan mengacaukan 4, yaitu dari imtilaiyah, dari saudawiyah, balghamiyah, safrawiyah, ya, damawiyah. Akan mengacaukan jantung dan pembuluh darah, akan mengacaukan liver, akan mengacaukan limpa, akan mengacaukan dahak termasuk di otak. Bakal kacau. Nah, ini butuh keseimbangan. Maka Anda yang di usia, mulai usia muslim di usia senja, Anda lihat bagaimana kehidupan Nabi SAW. Jangan sudah usia senja saling ngambek-ngambekan sama suami istri. Nah, bakal cepat tua. Nah, bukan saatnya umur 40 tahun ke atas, wakafkan umur, harta Anda semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ditanya, apa yang sudah Anda korbankan untuk Islam dan muslimin? Selama ini kok tengkar rumah tangga terus. Nah, kita belum berkorban apa-apa untuk Allah, Islam dan muslimin. Apa yang kita perjuangkan? Ya, hanya nguplek di rumah tangga. Jangan. Udah segera move on. Pola makan juga dibenerin. Kalau usia 40 tahun ke atas, jangan lagi merasa sweet 17. Remnya blong, semua dimakan. Pencernaan sudah lemah, nggak kayak dulu lagi. Nggak bisa dibalikin. Ya. Fa inna rahmanakumullah jami'an. Fa Anda stresornya yang semakin banyak di usia senja, baik stresor fisik, stresor psikis, maka Anda harus jaga. Semakin tua harus semakin sabar, bukan gampang marah. Punya cucu bakal tambah stresor. Tinggal laku anak, tinggal laku cucu, tinggal laku menantu. Kalau Anda ikuti emosi terus, Anda bakal kemakan sama emosi, Anda bakal cepat tua. Ya, ketika sudah tua, sampai kami dapati sudah usia 60 tahun ke atas, ada yang kena kanker tulang. Setelah kami tanya, kenapa kena kanker tulang? Ya, sebelum kanker tulang, kanker rahim. Berlanjut ke kanker tulang. Ternyata apa? Sedih dengan suaminya. Sedih dengan kondisi suaminya. Sampai 10 tahun gak sapa-sapaan sama suami. Nah, kalau ada masalah cepat selesaikan. Ini sedih. Yang berikutnya kami dapati, ada seorang dokter telepon, "Tat, saya punya teman kena kanker tulang. Sampai kata dokter ortopedi, kalau banyak gerak tulang bakal remuk. Kata dokter onkologinya, ini sudah parah, gak bisa diobatin." Kami tanya, sebelum kena kanker tulang ada kanker lain gak? Ada, Tat, kena kanker tiroid dan kanker rahim. Pertanyaan terakhir, apakah si ibu ini punya dendam? Punya, Tat. Dendam yang betul-betul membara, amarah, murka kepada suaminya. Sudah ketemu di sini. Marah dan sedih nimbulin penyakit. Udah move on saja. Iman dengan takdir buruk dan takdir baik, qadha dan qadar dari Allah harus tingkatkan. Semakin usia senja, iman agama kuat. Saat itu, ya, hati kita semakin termanage. Begitu pula makanan. Kalau sudah tua, tidurnya harus diatur. Tidur di awal malam. Bangun nanti ketika sholat malam. Sudah usia 50 tahun, masih sibuk sama HP. Ya, kena gangguan jiwa yang namanya COD. Bukan OCD. COD. Lihat masuk ranjang, ting. Suaminya besok kena kanker kantong kering. Bayar COD-nya istri. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ini nasihat. Di usia senja, psikis Anda diperhatikan, pola makan Anda diperhatikan. Sampai berikutnya, gangguan non medis. Ada orang yang sudah sepuh. Ada yang sampai usianya 90 tahun, 100 tahun, padahal disebutkan Nabi, usia umatnya Nabi baina sitin wa sab'in, antara 60 70 tahun. Ya, lebih dari itu jangan bilang bonus, tunggu dulu. Lebih dari itu bonus kalau dia semakin taat. Ada yang usianya 100 tahun, susah meninggal.
Dia nggak sholat, jauh dari Allah. Ternyata apa? Pakai susu. Ada yang pakai apa? Penjagaan diri, ilmu kebal. Ini kesyirikan-kesyirikan. Ada yang subhanallah, ada kena jin nasab. Bapak ibunya dulu, ya, bapak ibunya dulu ada yang jadi macan. Suaminya jadi macan, si ibunya juga punya ilmu kebal. Subhanallah, ini orang ini ketika meninggalnya penyakitnya sama dengan orang tuanya dan sering diganggu jin. Nah, kadang ada seperti ini tapi apa? Nggak didiagnosa sama orang. Ini kasus jin nasab. Maka harus beda fisik, psikis, non medis. Non medisnya apa? Sihir atau jin nasab atau ain. Nah, atau ain. Anda perhatikan Nabi SAW kuat, tegar, dan Nabi meninggal masih dalam keadaan fisik kuat. Usia 63 tahun. Nabi pun sedih, tapi Nabi ubannya cuma 20 uban. Dalam riwayat 17 atau 18 uban, sedikit. Coba kalau stresornya Nabi dikasihkan kepada Anda, jamaah Masjid Al-Muhajirin, dikasih stresornya Nabi kepada Anda, niscaya 5 juta rambut yang di tubuh Anda, 100 sampai 300 ribu rambut yang di kulit kepala Anda bakal putih semua, nggak tersisa hitam. Kalau ada pun Nabi kuat, kenapa kuat? Karena sempat dibelek jantungnya oleh malaikat Jibril ketika masih kecil, dan ketika hendak Isra Mi'raj dicuci dengan air Zam-Zam, sehingga hatinya bersih, nggak seperti kita. Nah, coba kita orang usia 40 tahun, yang 40 tahun, yang usia 50 tahun, lihat uban Anda coba di kaca berapa dihitung. Nabi SAW putih hanya baina sadagai, di sini di pelipisnya doang, sama fidik nih di jakunnya sedikit aja, cuma 20, 17, 19. Coba kita orang baru menikah sudah keluar uban, ya Allah nggak terhitung. Nah, wah, ini apa yang kita rasakan? Nabi subhanallah fisiknya kuat, badannya keker, ya, juga dadanya Nabi, perutnya Nabi. Juga Anda perhatikan Ummu Salamah setelah meninggal suaminya Abu Salamah dipinang oleh Nabi. Ketika meninggal suaminya Abu Salamah, sampai Ummu Salamah berkata, aku gak akan menikah dengan laki-laki lain kecuali yang lebih baik daripada Abu Salamah. Karena Abu Salamah laki-laki yang ibadahnya baik, dan baik bagaimanakan si istri, sehingga dia gak mau menikah dengan kecuali laki-laki lebih baik daripada Abu Salamah. Dan dia ketika suaminya meninggal, langsung dia mengamalkan apa yang diajarkan suaminya, yang suaminya meriwayatkan dari Nabi SAW. Langsung dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Semua ini milik Allah, termasuk suaminya milik Allah, dan kepada Allah lah kita kembali. Ya Allah, berikan aku pahala dan gantilah yang lebih baik. Langsung hatinya Nabi diarahkan kepada hatinya Ummu Salamah. Allah langsung, doanya Ummu Salamah dikabulkan oleh Allah. Abu Salamah digantikan kedudukannya oleh Rasulullah yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Dipinang, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, aku wanita yang tua. Kata Rasulullah, ya Ummu Salamah, aku lebih tua dari kamu. Diriwayatkan bahwasanya Ummu Salamah usianya tua, tapi wajahnya masih cantik. Nah, ini ada resep awet muda. Nah, bagaimana orang-orang di masa silam? Ya, para sahabiahnya menjaga diri mereka, Nabi dan para sahabatnya menjaga diri mereka, kekuatan mereka. Karena Nabi pernah berkata, Man khairukum, siapa orang paling baik di antara kalian? Dijawab oleh Nabi SAW, menjawab pertanyaan sendiri. Kata Nabi SAW, khairukum atwalukum a'mara wa aktsarukum a'mala. Sebaik-baik kalian adalah yang paling panjang umurnya. Panjang tapi berkah, panjang tapi sehat. Bukan umurnya panjang tapi kena stroke, ngerepotin orang, anak cucu ketua DKM. Jangan, panjang tapi sehat. Makanya Nabi meninggal usia 63 dalam keadaan sehat, masih kuat. Efek dari racun ketika di perang Khaybar 3 tahun sebelumnya, sebelum wafatnya, efek racun dirasakan Nabi SAW. Nah, ini kemudian apa? Amalannya banyak. Dan ini juga termasuk doanya Ali bin Abi Thalib. Dia berdoa agar dikasih umur panjang dan meninggal dalam keadaan mati syahid. Masya Allah, dikabulkan oleh Allah. Usianya Ali bin Abi Thalib sama seperti usia Nabi, usianya Abu Bakar, usianya Umar, yaitu 63 tahun. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Karena pertanyaan sangat banyak. Sebelum sesi pertanyaan, saya mau bertanya kepada hadirin, hadirat. Tolong dijawab ya. Pertanyaan door prize buku berikutnya. Ya. Bapak dulu, bapak aja. Pertanyaan untuk bapak, angkat tangan dulu bapak yang mau menjawab. Angkat tangan dulu. Yang mau menjawab angkat tangan. Fadhal. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Angkat tangan. Fadhal. Atau ditunjuk aja. Yang kerja di kantor-kantor yang semangat-semangat ini. Ada Bapak yang menjawab? Ya. Tapi pertanyaan dulu aja deh, biar bisa menerka jawabannya. Pertanyaan pertama, Nabi SAW mulai perang Badar di usia berapa tahun? Bapak? 5 tahun. Maka pertanyaan gampang aja. Oke, siap. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya untuk ibu-ibu. Ibu-ibu, coba sebutkan doa yang dibaca oleh Ummu Salamah ketika Abu Salamah wafat. Ada yang angkat tangan? Doa yang dibaca oleh Ummu Salamah ketika Masya Allah, Masya Allah. Siap, ibu-ibu sukanya pukul letai as. Jangan putus asa ya ibu ya. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya untuk bapak-bapak. Pak, Nabi SAW mulai poligami usia berapa Pak? Ada Pak? Pada nggak mau jawab karena istrinya pada hadir di sini Pak. Ada istrinya. Baik, pertanyaan kita ganti pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaan berikutnya. Tadi disebutkan menurut Ibnu Qayyim ada kebutuhan makan primer. Bagaimana kebutuhan makan primer yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim? Bapak dulu ya. Kalau Bapak nggak bisa, serahkan ke ibu. Iya. Ya, boleh Ustaz. Boleh. Ibu, jangan makan yang berlebihan, cukup hanya yang cukup, jangan terlalu Cukup sampai apa Bu? sampai tulang punggung sudah. Bukan cukup sampai gelegean. Bukan. Sampai tulang lega. Iya. Betul. Nah, kasih hadiah dulu juga beliau. Nah, pertanyaan terakhir. Coba sebutkan ucapan Yahya bin Musa, dokter Kristen, dokter Nasrani yang mengabdi di zaman khilafah Islamiyah Harun ar-Rasyid. Gimana Bu? Kalau kita kaum Nabi Muhammad Muslim mengikuti hadis Rasul, niscaya tidak akan ada yang pernah sakit. Gimana seandainya manusia mengikuti meresapi hadis Rasul yang tadi yang maksudnya tidak berlebihan semuanya, niscaya tidak akan pernah sakit. Iya. Tidak pernah sakit, terus dan akan wala ta'attalat al-mustashfayat wa saydaliyat wa dakakin. Yang terakhir itu yang kurang. Dan akan bangkrutlah. Saya lanjutin, rumah sakit, apotik, Rumah sakit, apotek, apalagi dan toko obat. Ya, nah, Hasan, apa? Kasih hadiah. Ini Bu, karena itu Kristen, jadi bukunya tentang Zionisme. Oh iya. Ada di Zionisme. Baik, sekarang pertanyaan asar berapa menit lagi? Asal jam 15.23. Oke, kita jawab ini. Pertanyaan numpuk. Biasanya banyak bertanya ibu-ibu, karena ibu-ibu banyak mengeluh. Ya, kalau kawarir seperti gelas-gelas kaca. Jadi sakit dikit ngeluh, sakit dikit berobat. Ya,
Dan itu memang ibu-ibu. Makanya ibu-ibu juga dikenal sebagai ahli sejarah. Sakit yang sudah 10 tahun lalu disakiti bapaknya masih ingat. Nah, bapak-bapak jarang ngeluh. Tahu-taunya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan pertama, saya kena HNP di pinggul. Adakah makanan yang bisa meringankan nyeri? Pertama, Anda kalau kena HNP, itu HNP hanya akibat. Nyeri juga akibat. HNP karena akibat apa? Bisa trauma, bisa salah gerakan, ya, bisa juga HNP karena berat badan yang berlebihan, ya, banyak faktornya. Sekarang nyeri itu hanya efek dari HNP. Maka hilangkan sebab. Kalau sebabnya berat badan, ya dikurangi berat badan. Kalau sebabnya habis jatuh, trauma, kemudian kelihatan tulangnya bengkok ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atau ngencet, kelihatan misalkan dari rabaan, kelihatan atau misalkan dari ronsen atau CT scan, ya tinggal dilawankan. Kalau misalkan dia kelihatan miring ke kanan, Anda sering latih gerakan ke kiri untuk membuka jepitan saraf. Ya, dan nyeri hanya mengikuti sebab. Kalau sebabnya hilang, nyeri bakal hilang. Kalau untuk mengurangi nyeri dari herbal, herbalnya bukan tumbuhan, tapi herbalnya dari hewan, yaitu pakai ekor kambing. Ekor kambing gibas, Aliyatul Kibsh. Ya, ternyata ekor kambing gibas ini, kenapa gibas? Karena lemaknya lebih banyak daripada kambing kacang, kambing Jawa. Kambing gibas ini lemaknya ternyata mengandung prostaglandin. Dia hormon yang untuk membantu mengurangi nyeri dan mengurangi radang. Tapi jepitan harus dibuka, tetap harus dibuka. Karena konteksnya untuk ngilangi nyeri, dari sisi makanannya bisa pakai ekor kambing, dari sisi gerakannya bebaskan sumbatan atau jepitan tadi. Ya, jepitan tadi. Kalau Anda pakai renang itu butuh waktu lama. Tapi kalau Anda pakai gerakan, langsung to the point. Ke arah mana Anda bakal ketemu. Kalau Anda mau terapi tulang Anda pengen tahu gerakannya, Anda bisa pergi ke teman-teman terapis biomekanik. Bisa teman-teman yang di PAZ, bisa teman-teman yang di KRK, yang jelas tentunya dengan ilmunya. Bisa terapi senam Indonesia, banyak teman-teman dengan cara yang jelas apa? Jangan sampai berobat kepada orang yang ilmunya diragukan. Kenapa? Khawatir malpraktek. Nah, khawatir malpraktek. Jadi teman-teman yang sudah mahir ini, mereka punya kompeten, silakan Anda berobat kepada mereka, konsultasikan kondisi Anda. Saat ini sedang diusahakan dengan terapi akupunktur. Paling bagus bukan akupunktur, paling bagus nih, bebaskan tulang. Karena masalahnya tulang, perkaranya kepada tulang. Ya, kalau penyebabnya kegemukan, ya caranya perbaiki pola makan sampai badannya jadi normal. Kemudian diikuti perbaikan tulang. Ketika lambung saya kumat, saya berhenti sementara untuk diisi makanan puasa kecuali minum. Apakah itu solusi? Anda lihat, lambung Anda kumat, sakitnya Anda lihat, diagnosa lambung Anda dulu. Saya sebutkan di Instagram saya tulis, lambung itu ada 4 kondisi. Panas, dingin, lembab, kering. Anda yang mana? Dan Anda tahu kondisi lambung Anda dari apa? Kebiasaan mayoritas makanan Anda. Kalau Anda biasa makan sate, minum jahe merah, minum kopi, sukanya makanan dengan bawang putih, sukanya pete, ya, sukanya ikan asin, berarti lambung Anda bakal bersifat panas kering. Ya, dari sini Anda bisa ketika Anda sakit, berarti lambung Anda panas kering. Berarti obatnya apa? Cari yang dingin lembab. Contoh orang dingin lembab, ya, misalkan dingin lembab Anda bisa pakai buah pir. Dingin lembab. Anda bisa pakai timun. Anda bisa pakai semangka. Tinggal dilawankan. Karena disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim, wa idza usiba dawa'u da'i bara'a biidznillah. Kalau sudah obat cocok sama penyakit akan sembuh dengan izin Allah. Dalam lafaz hadis likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Sekarang kalau panas kering, kasih dingin lembab akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak bisa dipukul rata. Orang sakit mah obatnya satu. Ini semua. Ini enggak bisa, konsepnya enggak masuk akal. Mau pakai obat kimia atau mau pakai obat herbal. Anda sendiri jadi tabib bagi diri Anda. Anda sebagai pengobat diri Anda, karena Anda yang paling tahu hobi makanan Anda,
sifat lambung Anda emosian, atau Anda penyabar, atau Anda suka sedih. Anda tahu diri Anda sendiri. Sehingga Anda bisa mendiagnosa diri Anda, lambung Anda, makanan yang sering Anda konsumsi, tinggal dipasangkan lawannya. Bagaimana agar kita terhindar dari ain disebabkan pujian orang? Kalau Anda melihat ada orang melihat Anda tajam, dia memuji Anda lagi, Anda harus menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, karena dia sudah berbuat maksiat. Bahkan orang yang melempar ain, kata Ibnu Qayyim, dosa besar, karena bisa bikin orang mati. Makanya Nabi bersabda dari hadis Usamah bin Sahal bin Ka'ab, ya, kalau nggak salah Abu Umamah, ya, dia berkata, Nabi SAW bersabda, ala ma yaqtul ahadukum akha, atas dasar apa kalian membunuh saudara Anda? Menunjukkan apa? Ain bisa membunuh. Nabi juga bersabda dalam hadis riwayat At-Tayalisi wa Tahawi, inna aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Banyak sekali umatku yang meninggal setelah qada dan qadar dari Allah gara-gara pandangan mata yang berbahaya ini. Nabi juga bersabda dari hadis riwayat Imam Muslim, "Lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqatu al-ain." Seandainya di sana ada yang mendahului takdir, niscaya ain mendahului takdir. Dan disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya ain bisa menyebabkan orang apa? Masuk kuburan. Onta masuk dalam panci, artinya mati. Ya, pengendara onta mati, ontanya juga bisa mati. Nah, juga disebutkan dalam hadis yang sahih, orang kalau kena ain sampai dibisikkan untuk orang kena ain ini naik tempat yang tinggi dan menjatuhkan dirinya. Berarti apa? Bunuh diri. Coba bahaya. Kalau Anda melihat ada saudara Anda melihat Anda, memuji Anda, matanya tajam. Ciri-ciri orang yang melempar ain melihat Anda tajam. Kedua, dia orangnya hubbud dunya, suka takjub, gampang tertipu dengan dunia. Ketika melihat Anda, apalagi kalau dia melihatnya penuh dengan hasad, iri kepada Anda. Anda misalkan lebih cantik daripada dia, lebih putih daripada dia, ya, kulit santi tak seperti kulit cinta, katakan. Akhirnya hasad. Anda mungkin antara perempuan, kalau di Arab ada pesta nikah. Kalau mau masuk pesta, semua HP disita, hijab dibuka, betul-betul kebuka. Di situ kelihatan orang yang putih, cakep, hidungnya mancung, rambutnya lurus. Di situ banyak kena ain, bersolek-molek. Ada yang datang ke kami setelah pesta. Ada seorang wanita masih muda, belum menikah, datang sama bapaknya. Dia konsultasi, kenapa rambut saya rontok? Kemudian dibuka sedikit hijabnya bagian atas. Saya dikasih tahu sama bapaknya, tidak ada satupun rambut tersisa. Kapan terjadi? Setelah pesta nikah. Maka tersangkanya adalah apa? Rambut rontok gara-gara ain. Gara-gara ain. Kalau Anda melihat orang yang kira-kira sudah seperti itu dan Anda tahu, Anda sampaikan kepada dia, ya ukhti, quli barakallahu fiki. Ya ukhti, katakan untukku, barakallahu fiki. Ya, biar mata dia enggak menimbulkan malapetaka. Kena enggak kena, tetap atas izin Allah, tapi harus mengambil sebab. Kalau Anda misalkan di pesta, pulang pesta seperti kasus tadi, tiba-tiba rambut rontok, tiba-tiba Anda demam, tiba-tiba ada yang suaranya hilang, tiba-tiba ada yang timbul tumor, kanker, ya, tiba-tiba ada yang subhanallah tadi cantik, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi merah dan hitam. Berarti tersangkanya kapan? Ketika pesta. Caranya gimana? Kalau sudah terjadi ain, orang yang tadi berkumpul dengan Anda dimintai air wudhunya. Air wudhunya mereka ditampung, kemudian Anda gunakan untuk mandi. Itu jalan pintas menuju kesembuhan yang diajarkan Nabi SAW. Kalau sudah terlanjur kena. Kalau Anda nggak tahu pelakunya, Anda kesusahan mencari air wudhunya, ya, bisa dengan cara yang tidak disebutkan Nabi. Bisa diantaranya Anda pakai apa? Merendam semua pakaian Anda, karena pakaian mereka sudah dilihat para pelempar ain. Juga ini bisa dilakukan pada anak-anak. Ya,
Dan yang melempar ain bukan hanya manusia, jin juga bisa melempar ain. Makanya Anda harus zikir pagi petang. Salat Anda ditekuni, baca Al-Quran. Semua ketaatan Anda untuk menolak ain. Untuk menolak ain. Berikutnya ada cara yang tidak disebutkan Nabi, tapi boleh. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, ada seorang lelaki tiba-tiba sakit dan ontanya, 5 ontanya hilang semua. Dia sakit dan hewan ternaknya lari. Dan orang ini tahu siapa pelakunya. Ya temannya si sakit. Akhirnya si temannya datang ke rumah si pelaku yang suka melempar ain, pandangan mata yang berbahaya, dan dia bilang, kamu mau nggak kalau gara-gara mata kamu berapa banyak orang sakit dan meninggal? Saya nggak mau. Kamu jangan banyak keluar. Kamu harus banyak zikir. Ya, kamu harus banyak zikir. Doakan keberkahan kepada orang yang kau lihat. Aku minta izin. Harusnya kan pakai air wudhu dia cukup. Tapi ini pakai cara yang lain. Aku minta peci kamu. Diambil pecinya ditaruh di air yang sudah diruqyah, dimandikan kepada orang yang sudah kena ain. Subhanallah, bisa sembuh dan ontanya langsung balik. Padahal nggak disebutkan Nabi, tapi cara ini tajrubah. Pernah saya coba. Ada teman saya waktu itu kita motoran ke Bandung. Teman saya dari Malang ikut sampai Bandung. Ketika sampai Bandung, teman saya dapat kabar buruk, istrinya sakit. Kepalanya pusing, tensinya naik, badannya demam. Kapan kenanya? Saya tanya kapan kenanya? Ketika dia pamitan dari istrinya tiba-tiba kena. Berarti istri kamu kena ainnya kamu. Oh Tat, masa Tat? Iya. Sekarang coba telepon istri kamu. Telepon istrinya, izinkan saya ngomong. Bu, apakah suami ibu sering memuji ibu berlebihan? Iya Tat, dia kalau cinta sama saya Tat, lebay Tat. Suami saya itu berlebihan banget Tat. Oke, ibu kapan kena? Setelah suami berangkat? Iya langsung Tat. Oke, berarti ibu kena ain. Sekarang ambil kunci motor suami. Ya, kemudian suaminya bilang, Tat, cari kunci motor yang gak ada remote-nya loh ya. Nanti korslet ada remote-nya. Ya, cari kunci motor yang gak ada remote-nya. Masukkan air dan airnya diruqyah. Gunakan mandi. Langsung nyerinya hilang. Kalau saya sendiri pribadi, saya pernah. Istri saya bertahun-tahun rambutnya gak bisa disisir. Kayak ngeruel. Pakai conditioner apapun gak cocok. Pakai daun bidara gak cocok. Pakai minyak zaitun gak cocok. Saya baru, jangan-jangan ain saya ini. Kemudian saya wudhu, saya tampung. Nih, kau mandi pakai air wudhuku. Setelah dia mandi air wudhu saya, langsung bisa disisir. Kadang apa? Suami ini melihat istrinya takjub, tapi gak mendoakan keberkahan. Ada nggak di antara suami Anda yang bacakan keberkahan untuk Anda? Padahal suami Anda nggak pernah melihat film porno. Suami Anda nggak melihat wanita telanjang di hadapan mata. Tapi permisi, suami Anda melihat Anda tanpa pakaian sehelai pun yang dihalalkan oleh Allah. Suami Anda nggak pernah mendoakan keberkahan untuk Anda. Ingetin dia, Mas, doakan keberkahan. Oh, GR kamu Dek, bukan masalah GR. Kamu takjub kan? Iya. Doakan keberkahan. Kalau sudah istri sudah kena, suami suruh wudhu dan Anda mandi air wudhu suami. Jadi kajian khusus nih. Dan kajian berikutnya kita bahas tentang ain insyaallah. Gimana Pak? Sudah deket asar nih, gimana? 7 menit lagi. Baik. Apa solusi hipotiroid? Kalau hipotiroid, ini si penanya ada di sini katanya. Jangan bilang iya Tat, ya ketahuan jadi. Nggak usah ngaku. Si penanya ada di sini dan dia mengaku kena hipotiroid. Anda perhatikan, apakah Anda seorang wanita yang baperan? Apakah Anda seorang wanita yang suka sedih? Apakah Anda wanita yang introvert? Apakah Anda wanita yang suka hanya makan ikan berlebihan? Banyak minum air? Suka sayuran cerah-cerah? Ya, apakah Anda termasuk orang yang jarang olahraga? Apakah Anda termasuk orang yang sering tidur berlebihan? Anda lihat, kalau Anda tipe dingin, jika muncul masalah tiroid, masalahnya hipotiroid. Tensi Anda juga bisa drop, badan Anda dingin, telinga berdenging, mata kabur, kepala keliengan, sering pipis. Itu Anda. Berarti obat Anda apa? Balik lawannya, cari yang panas. Obat Anda jahe merah, propolis, madu, habatus sauda. Kalau punya suami yang bikin nyakiti Anda, baperan, sampaikan kepada suami, Mas,
Katanya ustadz yang ngisi tadi siang di Masjid Al-Muhajirin, hipotiroidku gara-gara kamu mas. Kamu bikin aku sedih. Sedangkan aku tipe orang yang gak banyak curhat. Aku tipe orang introvert. Sampai saya dapati orang kena introvert ini kena tumor di rahim, perutnya bengkak, kakinya bengkak. Ketika kami dapati di Surabaya, dan saya sudah minta izin dia untuk diceritakan sebagai bahan tadabbur, ya. Kemudian wanita ini dingin, ya. Kemudian si suami sebaliknya, suami suka ngomong. Ketika saya tanya, Bu, sejak kapan kena benjolan? Sejak setelah menikah dengan suami, Tat. Berarti penyebabnya suami. Pak, mau gak ikut ngobatin istri bapak? Mau, Tat. Jadi bapak harus tahu, si istri sakit gara-gara ucapan bapak. Verbalnya bapak menyakiti dia. Oh gitu, Tat. Ya. Sejak saat ini jangan sakiti hati dia. Si ibu kalau punya masalah ngobrol sama si bapak dan jangan takut dimarahi. Si bapak kalau ada masukan dari si ibu jangan dicecar, jangan dilawan, biarkan curhatannya dia keluar. Bapak membantu dia. Kemudian ibu sering baca Al-Quran, lakukan gerakan ini, pola makannya seperti ini, pola makannya panas-panas. Setelah 2 pekan, datang waktu itu ke Mojokerto. Waktu kami di Mojokerto, yang sebelumnya datang pakai kursi roda, tiba-tiba bilang, Tat, masih ingat kami nggak? Oh, saya nggak ingat. Dulu yang di Surabaya yang perutnya bengkak, kakinya bengkak. Loh, mana kursi rodanya? Sudah nggak pakai kursi roda, sudah bisa berdiri. Lanjutan terapi, update juga. Subhanallah, setelah 1 pekan suaminya telepon, chatting, Tat, keluar dari rahim saya benjolan, dari rahim istri saya benjolan, dan tiba-tiba perutnya kempes, kakinya kempes, sudah selesai tanpa operasi. Nah, ini contoh saja. Nah, kasusnya ibu berarti kasih yang panas-panas. Protein hewani yang panas-panas, kambing nggak apa-apa, minumannya jahe, habatus sauda, sayurnya gelap-gelap, bayam, kangkung, daun singkong, daun pepaya. Lambung gimana Pak? Cukup ya? Cukup aja. Yang lainnya PR insya Allah ya, disimpan sama DKM ya.